Daniel pasal 3 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-19. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Lalu Sadrak, Mesak dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, "Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku, dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu." Maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar, air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak dan Abednego. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lipat lebih panas dari yang biasanya. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk. Saya memberikan tema khotbah hari ini, yaitu Allah sanggup melepaskan. Amin. Allah sanggup melepaskan setiap kehidupan kita. Hari ini kita masih ada sehat sukacita, kita masih beribadah, itu adalah bukti bahwa Allah melepaskan kita. Allah sanggup melepaskan kita dari berbagai macam persoalan, penderitaan, ya, kesukaran, kesulitan. Mungkin tahun yang lalu, mungkin hari-hari yang lalu, kita mungkin mendapatkan persoalan-persoalan tertentu. Kita mungkin mendapatkan, ya, masalah-masalah tertentu. Tapi hari ini kita masih ada, itu bukti bahwa Allah sanggup melepaskan kita. Amin. Allah sanggup melepaskan kita, Allah sanggup membebaskan kita dari berbagai persoalan, kesulitan yang kita hadapi. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari pembacaan firman Tuhan ini kita melihat bahwa ada satu tekanan yang luar biasa dari istana kerajaan Nebukadnezar, di mana Nebukadnezar semakin berkuasa, ya, semakin kuat, semakin hebat. Maka Nebukadnezar boleh berbuat sewenang-wenangnya atas kehendaknya sendiri, bukan kehendak Tuhan. Amin. Dan Nebukadnezar mengajak semua orang harus taat pada Nebukadnezar, sampai dan membuat sebuah patung yang besar, patung emas, dan diperintahkan semua orang harus sujud menyembah patungnya itu. Dan setiap orang taat pada perintahnya. Tetapi di dalam istana kerajaan itu masih ada 3 orang yang percaya pada Tuhan, yang tidak tunduk pada perintah raja. Amin. Mereka tidak tunduk, tidak taat. Kenapa? Karena itu adalah satu kesalahan, satu pelanggaran, ya. Itu adalah satu penyimpangan. Sadrak, Mesak dan Abednego tidak mau menyembah patung yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar, dan mereka hanya menyembah Tuhan Allah yang hidup. Amin. Semua perintah harus ditaati, saudara yang dikasihi Tuhan. Dan oleh sebab itu didapati 3 orang ini tidak mau menyembah patung itu. Maka dipanggil dan diberikan satu perintah, jika kamu tidak menyembah patung yang sudah dibuat ini, maka kamu akan dibakar dalam api yang bernyala-nyala. Banyak orang takut, saudaraku. Banyak orang tidak berani. Daripada dibakar, lebih baik menyembah dewa itu. Amin. Daripada dibakar.
Mereka tidak berani. Tetapi 3 orang berani menantang. 3 orang berani menyerahkan diri dibakar. Asalkan mereka tidak menyimpang dari perintah Tuhan. Mereka tetap taat pada Tuhan. Mereka takut pada Tuhan, menyerahkan diri pada Tuhan. Sekali mereka dibakar, mereka tidak akan menyembah dewa itu. Amin. Mereka tidak menyembah patung itu. Dari pembacaan ini, saudara kasih Tuhan, kita bisa melihat hari-hari hidup kita. Ya. Kehidupan di dunia ini tidak semudah apa yang kita pikirkan. Kadang kita ada di dalam situasi yang aman, nyaman, senang, dan sukacita, penuh dengan kedamaian dan kebahagiaan. Namun terkadang kita harus menghadapi situasi yang berat dan sulit. Amin. Mungkin Sadrak, Mesak, dan Abednego menghadapi situasi yang aman, tenang, nyaman, damai. Tapi ketika mereka sedang menghadapi satu persoalan, yaitu harus menyembah patung, ini adalah masa sulit. Amin. Ini adalah hal yang sulit. Mau menyerah atau bertahan. Amin. Mau menyerah atau bertahan. Ini adalah hal yang sulit bagi ketiga anak Tuhan ini. Ini adalah hal yang tersulit bagi mereka yang percaya pada Tuhan. Dan apa yang terjadi ketika mereka sedang dihadapi dengan hal yang sulit, mereka berani menantang. Amin. Berani menyerah. Berani mati untuk tidak melanggar apa yang menjadi perintah Tuhan, yaitu hanya menyembah Tuhan Allah yang hidup. Amin. Kalau kita baca firman Tuhan ini, merenungkan, banyak hal terjadi. Di hari-hari ini banyak orang tidak berani datang kepada Tuhan karena sedang dipengaruhi dan diintimidasi oleh kekuatan dunia ini. Betul ke tidak? Diintimidasi dengan kekuatan dunia. Tidak berani. Kalau saya pergi gereja, saya mau dapat apa? Saya mau pergi gereja, bagaimana caranya? Hari ini ada pekerjaan yang penting harus saya selesaikan. Ini diperhadapkan dengan pilihan yang sulit. Firman Tuhan mengingatkan kita sedang diperhadapkan dengan satu pilihan. Ya, mau melaksanakan, mengikuti ya tawaran dunia, yaitu hari ini kita selesai, kita punya persoalan, atau kita harus pergi menghadap Tuhan. Ini tidak semua orang. Hari Minggu itu bukan hari bebas. Hari Minggu bukan hari nyaman, tenang buat kita. Tapi justru hari Minggu itu menjadi hari kebangkitan buat kita untuk datang kepada Tuhan. Amin. Ada kuasa orang yang ada di dalam Tuhan. Ada orang yang mau berani sungguh-sungguh, mau menyerahkan hidupnya, ya, sekalipun dibakar, mereka tidak pernah takut. Ada kuasa yang besar. Amin. Itu makanya kita lihat kenapa Sadrak, Mesak, dan Abednego ketika mereka menantang, raja menjadi tambah murka dan diperintahkan panaskan api tambah 7 kali lipat. Amin. 7 kali lipat. Mereka tidak pusing mau 7 kali lipat ke berapa puluh kali lipat ke. Kami tidak akan melanggar perintah Tuhan. Kami akan tetap melekat dan intim dengan Tuhan. Karena mereka percaya bahwa Allah yang mereka sembah, Allah yang sanggup akan melepaskan mereka dari kuasa-kuasa intimidasi kekuatan dunia ini. Allah yang sanggup. Maka kita perlu bertahan menjadi orang yang percaya pada Tuhan, ya, menjadi orang yang sungguh-sungguh suka membaca firman Tuhan. Amin. Karena firman Tuhan adalah firman yang berkuasa menyelamatkan hidup kita. Oleh firman Tuhan itu Sadrak, Mesak, dan Abednego diselamatkan. Amin. Diselamatkan. Ya. Tuhan melepaskan mereka dari perapian yang menyala-nyala. Ya, karena mereka
dapati Tuhan orang yang sungguh-sungguh tulus. Dia murni dengan Tuhan, hatinya murni dengan Tuhan, hatinya tulus dengan Tuhan, mendatangkan kuasa yang luar biasa. Saudara yang dikasih Tuhan, Allah sanggup melepaskan Sadrak, Mesak dan Abednego dari perapian yang menyala-nyala. Allah juga sanggup melepaskan Daniel dari gua singa. Amin. Allah sanggup, saudaraku. Bilang Allah sanggup. Allah kita sanggup, saudaraku. Ya. Jika saat ini kita sedang ada di dalam situasi kondisi yang sulit dan sesukar apapun, janganlah pernah menyerah, karena Allah sanggup melepaskan dan membebaskan kita dari segala kesukaran. Amin. Jangan pernah takut. Jangan pernah menyerah. Pelajar dari ketiga orang ini, Sadrak, Mesak dan Abednego, bahkan Daniel, pelajar dari mereka, bahwa mereka akan terus menyembah Tuhan, sungguh-sungguh menyembah Tuhan, melekat intim dengan Tuhan, mengikatkan diri dengan Tuhan, bersatu dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan, bersahabat dengan Tuhan. Mereka tidak akan mengingkari persahabatan mereka dengan Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, bagaimana kita mau mengalami kelepasan? Ya, mau mengalami kelepasan. Semua orang mau terlepas, amin. Mau mengalami kelepasan. Ada dua syarat. Ada dua syarat yang kita bisa terlepas dari berbagai kesulitan, amin. Ada dua syarat yang kita bisa terlepas dari berbagai penderitaan, kesukaran hidup kita. Tidak ada satu manusia yang hidupnya muluk-muluk. Tidak ada satu manusia yang hidupnya tidak pernah ada masalah. Semua kita pasti menghadapi masalah. Tapi kalau orang yang ada dalam Tuhan, ada kuasa. Amin. Orang yang ada di dalam Tuhan itu ada kuasa. Ada pembebasan. Ketika Sadrak, Mesak dan Abednego dibuang ke dalam api, siapa yang bisa menolong? Ada orang kuat yang bisa menolong? Saya nanya Om Agus waktu itu, Om Agus bilang, saya tolong, saya akan masuk dalam api, saya angkat mereka. Bisa tidak? Saudaraku, tidak akan bisa, saudaraku. Saat ini kalau kita sedang ada malam menghadapi masalah, ya, masalah yang betul-betul mengancam hidup kita, tidak ada satu yang bisa menolong kita. Amin. Betul tidak? Tidak ada satu. Atau ada orang yang bisa menolong kita ketika kita mengalami kesulitan yang betul-betul luar biasa. Ada yang bisa menolong kita? Ada orang kata yang bisa menolong? Tidak ada. Yang bisa menolong kita, membebaskan kita dan melepaskan kita dari berbagai kesulitan adalah Tuhan. Amin. Adalah Tuhan sendiri. Makanya kita harus sungguh-sungguh menjadi orang yang betul-betul, ya, melekat dengan Tuhan. Ada dua hal yang bisa membawa kita di dalam kelepasan, yaitu pertama percaya. Amin. Pertama percaya. Kenapa Sadrak, Mesak dan Abednego tidak menyerah pada ancaman? Karena mereka percaya Tuhan yang sanggup melepaskan. Amin. Sanggup. Allah sanggup melepaskan. Kita pujian bilang apa? Ku kagum akan Engkau. Ya, kita mengagumi Tuhan karena Tuhan sanggup melepaskan kita. Sadrak, Mesak dan Abednego mengagumi kekuatan Allah karena mereka percaya bahwa Tuhan berkuasa melepaskan mereka ketika mereka ada dalam tekanan, ketika mereka ada dalam masalah. Jadi jangan bilang begini, oh nanti kalau saya meninggal, saya mati dulu, baru saya ada dalam api pencucian. Di sana saya berdoa berapa puluh tahun, baru saya diangkat ke sorga. Tidak ada dalam firman Tuhan nanti orang mati ada dalam pencucian. Jadi jangan ditambah, jangan dikurang, jangan karang-karang. Hanya ada dua, masuk neraka atau masuk sorga. Itu saja.
Jadi jangan bilang saya kalau berdosa sedikit, saya mati, saya ada api pencucian. Pencucian itu saya digodok, saya dibina, saya dibimbing, saya berdoa, berpuasa. Tidak dalam firman begitu. Yang doa puasa itu api pencuci itu ya sementara kita ada dalam dunia ini. Amin. Api pencucian itu yang ada di dalam dunia ini yang sedang dihadapi oleh hidup kita hari-hari, yang sedang dihadapi oleh Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Itulah api pencucian. Amin. Dibakar sampai ditemukan iman mereka murni. Amin. Itu maksudnya. Api pencucian itu ketika kita menghadapi masalah, ketika kita mengalami persoalan, kita tetap berani bertahan, percaya pada Tuhan. Itulah api pencucian. Di dalam dunia ini lu tidak mampu, lalu harap di api pencucian dan dulu selamat. Tidak ada. Jangan mimpi dan jangan angan-angan. Semuanya harus berdasarkan firman Tuhan. Tuhan mengutuk orang yang suka menambah dan suka mengurangi. Amin. Betul tidak? Itu ada firman, makanya kita belajar baca firman Tuhan, lalu kita akan menjadi orang yang taat pada firman. Karena firman Tuhan itu yang menghidupkan kehidupan kita. Abraham diberkati karena dia dengar firman. Amin. Sadrak, Mesak, dan Abednego ya keluar dari perapian yang menyala karena dengar firman. Tetapi orang kuat yang angkat Sadrak, Mesak, dan Abednego, apa yang terjadi? Ketika mereka angkat belum buang, itu orang-orang kuat sudah terbakar duluan. Kenapa terbakar mereka? Karena tidak ada kenapa tidak ada firman? Langit dan bumi akan berlalu, tapi firman Tuhan itu tetap kekal untuk selama-lamanya. Hanya pertama yaitu percaya pada Tuhan. Amin. Percaya pada Tuhan, percaya membawa kelepasan, percaya membawa sukacita, damai sejahtera. Itulah orang percaya pada Tuhan. Mereka berani pertaruhkan nyawa mereka karena mereka percaya bahwa Allah sanggup melepaskan hidup mereka. Kita lihat di Lukas pasal 17 ayat yang ke-6. Lukas 17 ayat yang ke-6. 1, 2, 3. Jawab Tuhan, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Kalau kau percaya, kau bisa perintahkan pohon ini pindah ke laut, tertanam ke laut, dia akan pindah. Amin. Pohon apa yang kau perintahkan saat ini? Pohon masalahmu, pohon persoalanmu, ya, pohon penderitaanmu, pohon sakit penyakitmu, pohon apa yang kau hadapi saat ini? Mungkin kita punya masalah banyak, itulah bentuk pohon, ya. Pohon yang sedang menghambat kehidupan kita, yang tidak terbuka dalam hidup kita. Dia bilang apa? Kalau kau punya iman sekecil itu saja, biji saja, kau bisa perintah pohon ini angkat, ya. Penghambat ini angkat, yang menghambat engkau ke hidup terangkat semua, dia angkat. Itu kenapa? Karena percaya, ya. Saya lihat di satu video yang ada satu gunung yang berpindah, ya, di Israel ke mana? Itu gunung itu dipindah, dan gunung itu sekarang di dalam gunung itu dibuat satu gereja yang sangat besar. Amin. Bukti gunung yang pindah itu. Karena kaisar perintahkan mereka, karena kamu punya Alkitab mengatakan bahwa kalau kamu punya iman sebesar biji sawi, bisa perintah gunung ini berpindah, akan pindah. Maka ditantang, kalau kamu bisa perintahkan gunung ini berpindah, berarti Tuhan kamu itu benar. Apa yang telah mereka berdoa dan berpuasa, gunung itu pindah, saudara. Gunung itu hari ini jadi gereja yang besar dalam gunung itu. Itu hanya dengan iman. Tuhan mau supaya kita menjadi orang percaya dengan iman yang bisa menyelamatkan kehidupan kita.
percaya bahwa ada tangan Tuhan yang menyertai kita. Mereka tidak menyerah karena mereka percaya ada satu tangan yang menyertai mereka. Amin. Ada satu tangan yang menyertai mereka, yang membebaskan mereka. Kita lihat Kisah Rasul pasal yang ke-11 dan ke-21. 1, 2, 3. Dan tangan Tuhan menyertai mereka, dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Mereka menyembah Tuhan. Ada tangan Tuhan. Ada tangan Tuhan yang menyertai kita. Kenapa kita siap menghadapi situasi yang sulit? Dan kenapa kita berani? Karena kita percaya ada tangan Tuhan yang menyertai kita. Dia akan meluputkan kita, ya. Akan melepaskan kita dari berbagai segala kesulitan kita. Kepercayaan yang diperhitungkan Tuhan sebagai suatu kebenaran. Amin. Ketika engkau percaya pada Tuhan, Tuhan sedang memperhitungkan itu. Tuhan perhitungkan orang percaya pada Tuhan, orang sungguh-sungguh percaya pada Tuhan, diperhitungkan Tuhan. Amin. Diperhitungkan Tuhan. Kita lihat Kejadian pasal yang ke-15 ayat yang ke-6. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Mereka mulai Tuhan Yesus. Ketika engkau percaya pada Tuhan dengan sungguh-sungguh, Tuhan sedang perhitungkan itu. Amin. Tuhan sedang perhitung. Tuhan tahu, Tuhan hitung semuanya bahwa engkau percaya sama Dia. Tuhan sedang menghitung kepercayaan Sadrak, Mesak dan Abednego. Dan oleh sebab itu Tuhan saatnya berkuasa, berdaulat, turun dan membawa mereka dalam perapian yang menyala-nyala. Bahkan raja sendiri melihat dan bertanya, bukankah yang kita buang itu 3 orang? Tapi saya lihat 4 orang berjalan-jalan di tengah-tengah api menyala. 4 orang dan siapa? Tuhan bersama mereka. Amin. Kita perlu menjadi orang yang percaya karena Tuhan bersama dengan kita. Allah Immanuel, Allah menyertai kita. Allah kita adalah Allah yang tidak pernah tinggalkan kita berjalan sendirian. Ya, Dia tidak pernah tinggalkan kita berjalan sendirian, melakukan sendirian. Hal yang kedua, agar kita mengalami kelepasan. Hal yang kedua adalah menyerah. Amin. Menyerah. Jadi yang pertama percaya, yang kedua menyerah. Mau menyerah atau tidak? Amin. Mau menyerah tidak? Orang tidak akan mengalami kelepasan dari Tuhan kalau dia tidak berani menyerah diri pada Tuhan. Menyerah diri pada Yesus. Ya. Harus menyerah diri sepenuhnya pada Tuhan. Kau akan melihat ada kelepasan terjadi. Ya, kau akan lihat. Yang membuat kita tidak bisa melihat kelepasan dari kehidupan kita yang penuh dengan tantangan karena kita tidak berani menyerah diri pada Tuhan. Sadrak, Mesak dan Abednego mengalami kelepasan karena mereka menyerah diri pada Tuhan. Mereka tidak menyerah diri pada dewa-dewa kesia-siaan. Mereka tidak menyerah diri pada berhala-berhala. Mereka tidak menyerah diri pada tekanan-tekanan. Mereka tidak pernah menyerahkan diri pada intimidasi dunia ini, tapi mereka menyerah diri pada Tuhan. Itu maka mereka mengalami kuasa kelepasan dari Tuhan. Amin. Menyerahkan diri pada Tuhan. Kita baca dulu satu ayat. Matius 26 ayat yang ke-39. Kita belajar ini. Belajar menyerah diri pada Tuhan. 1, 2, 3. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang kukendaki, melainkan seperti yang Engkau kendaki. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Yesus mengajarkan kita untuk menyerah diri penuh pada Tuhan. Seperti Tuhan Yesus. Tuhan merasakan, ya, Tuhan Yesus sedang mengalami satu tekanan yang luar biasa. Satu ancaman yang luar biasa. Dia sudah tahu persis bahwa dia akan mengalami penderitaan yang besar. Dan di tengah-tengah pengalaman itu,
di tengah-tengah masalah itu Tuhan menyerah diri pada Bapaknya. Amin. Dia anak. Dia mau tunjukkan bahwa dia menyerah diri pada Bapa yang berkuasa untuk menyelamatkan dia. Karena dia tahu dia adalah anak. Dia adalah anak tunggal Bapa. Dia harus menyerah diri penuh pada Bapaknya. Kita sebagai anak Tuhan, kita harus belajar menyerah diri penuh pada Tuhan. Amin. Menyerah diri pada Dia yang memberikan segala-galanya baik kehidupan kita. Kita perlu menyerah diri, saudaraku. Kalau kita mau menyerah diri penuh pada Tuhan, kita juga akan melihat Tuhan bekerja di tengah-tengah kehidupan kita. Di dalam kesulitan Dia akan bertindak, melakukan semuanya baik kehidupan kita. Orang yang menyerah diri pada Tuhan, Tuhan tidak pernah membiarkan mereka berjalan sendirian. Ketika murid-muridnya, ya, di tengah laut, kapal mereka sudah ditimbus dengan angin badai topan yang besar. Mereka ketakutan. Tengah malam Tuhan datang, tenanglah, aku ini, jangan takut. Itu artinya bahwa orang yang menyerahkan diri selalu, ya, diperhatikan Tuhan. Selalu dilepaskan Tuhan dari berbagai bencana yang melanda kehidupan mereka. Kita perlu menyerah diri kepada Tuhan, ya, sungguh-sungguh dengan Tuhan. Orang yang tidak takut menyerahkan diri sepenuhnya pada Tuhan, mereka akan diberkati, ya. Orang yang tidak takut, ya, menyerahkan diri sepenuhnya pada Tuhan, mereka akan diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Amin. Orang yang tidak takut, ya, dia menyerahkan diri pada Tuhan, akan diberkati Tuhan. Salah satu Abraham menyerahkan semuanya pada Tuhan, maka Abraham diperhitung sebagai kebenaran dan Abraham diberkati oleh Tuhan luar biasa. Kita baca dulu. Kita baca di Kejadian 22 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-18. Kejadian 22 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-18. 1, 2, 3. Katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengar firman-Ku. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus yang luar biasa. Haleluya. Ini diperhitungkan. Orang yang tidak pernah takut untuk menyerahkan diri pada Tuhan akan diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Salah satu contoh adalah Abraham menyerahkan diri penuh pada Tuhan. Dia menyerahkan diri semua pada Tuhan. Dia tidak pernah takut. Bahkan anak kandungnya, anak sulungnya, anak pergumulannya, satu-satunya dia berikan Tuhan untuk disembelih, untuk dipersembahkan bagi Tuhan. Itulah membuat Allah perhitungkan semua apa yang dilakukan oleh Abraham. Dia betul menyerah total pada Tuhan. Maka dikatakan Tuhan akan memberkati dia berlimpah-limpah. Saudaraku, kalau kau mau diberkati Tuhan, menyerah diri pada Tuhan. Orang yang tidak menyerahkan diri pada Tuhan akan mengalami kesulitan terjadi. Amin. Pernah ulang-ulang saya sampaikan. Kesian, kita sendiri pernah melihat bagaimana seorang ibu yang dari Korea. Dia punya perusahaan yang besar, ya. Ketika diberkati Tuhan, dia tidak peduli, dia sibuk dengan dia punya pekerjaan, ya. Dia sibuk dengan dia punya urusannya, dia sibuk dengan dia punya kepentingan, dia tidak mau datang pada Tuhan, saudaraku. Apa yang Tuhan izinkan perusahaannya bangkrut, bahkan disita. Perusahaan bukan hanya sekedar bangkrut, disita. Dia jatuh miskin, dia bangkrut. Apa yang terjadi di dalam kejatuhan itu? Dia kembali ingat akan Tuhan. Dia kembali kepada Tuhan. Dia menyerah diri pada Tuhan. Dia mau lakukan semua apa yang diperintahkan Tuhan.
Disitulah dia bangkit kembali. Tuhan pulihkan kembali, bahkan perusahaan yang sudah disita diambil kembali, dia tebus kembali. Amin. Dia tebus kembali. Itulah bentuk orang yang mau menyerah diri pada Tuhan. Hari ini Tuhan mengingatkan kita hanya ada dua: satu, percaya; yang kedua, menyerah diri pada Tuhan, menyerah penuh pada Tuhan. Abraham diberkati Tuhan, kenapa? Dia menyerah diri penuh pada Tuhan. Dia taat pada perintah Tuhan. Dia tidak membangkang, dia tidak memberontak. Dia tidak bilang, ini anak satu-satunya, anak pergumulan. Bertahun-tahun saya berdoa, bagaimana mau diminta untuk disembelih, dikorbankan bagi Tuhan. Dia tidak memberontak. Dia taat dan menyerahkan diri pada Tuhan, menyerah semua pada Tuhan. Dia tahu Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpuji nama Tuhan. Dia tahu Tuhan yang beri. Jadi kalau saat Tuhan ambil, dia siap. Apa yang terjadi? Tuhan melihat bahwa hati seperti ini patut mendapatkan berkat. Amin. Hati seperti ini patut mendapatkan janji-janji Tuhan. Jadi jangan pernah kita takut datang kepada Tuhan. Jangan pernah kita takut melakukan kebaikan dan kebenaran. Jangan pernah takut. Allah akan membuka pintu berkat dan mencurahkan segala berkat melimpah-limpah atas kehidupan kita. Jadi jangan pernah kita takut, saudara. Amin. Jangan pernah takut. Karena apa yang kau kerjakan saat ini Tuhan sedang melihat. Apa yang sedang kau kerjakan saat ini Allah sedang memperhitungkan semuanya. Kalau Allah perhitungkan semuanya, maka kuasa berkat Allah akan terbuka, mengalir melimpah-limpah atas setiap kehidupan kita, melimpah. Maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuh. Amin. Sekarang teman lihat apa yang terjadi hari ini. Apa yang terjadi? Berapa negara yang sedang mereka kumpul dan mereka perangi Israel. Mereka sedang berkumpul. Mereka kompak dan memerangi Israel. Tapi ini janji Tuhan. Bahkan turunan Abraham akan menduduki kota-kotamu, kota-kota musuh. Amin. Firman Tuhan itu iya dan amin. Jadi bagi kita sebagai anak-anak Tuhan, jangan pernah takut melakukan hal yang baik dan benar bagi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Seringkali kita takut. Itulah yang membuat kita punya kekurangan, yaitu mau datang sama Tuhan saja hitung-hitung. Mau ibadah sama Tuhan hitung-hitung. Ibadah lama sekali. Ini hitung-hitung. Ini jadi soal. Sadar tidak bahwa Allah sedang memperhitungkan apa yang kita lakukan saat ini. Allah sedang menghitung. Amin. Semuanya diperhitungkan Allah. Kita perlu sungguh-sungguh dengan Tuhan karena kesetiaan kita diperhitungkan Tuhan. Amin. Ketaatan kita diperhitungkan Tuhan. Hari ini kau belum lihat, besok kau belum lihat, tapi satu ketika kau akan lihat. Amin. Apa yang saya bicara saya pernah alami dan saya pernah rasakan. Amin. Saya pernah rasakan. Kalau saya menceritakan apa yang saya buat dan saat ini saya lihat, itu sangat banyak, saudaraku. Amin. Dan ternyata Tuhan sedang perhitung sekecil apapun yang kau buat hari ini semuanya diperhitungkan Tuhan. Amin. Diperhitungkan Tuhan. Kesetiaan kita dalam mengambil bagian pembangunan gereja ini sama kasih tahu, jangan sepertinya anggap remeh. Tuhan hitung semuanya. Sekecil apapun yang kau kerjakan Tuhan hitung semuanya. Pak Minggu tinggalkan rumah jauh dari Kimbana, datang kerja ini pohon Natal ini, kira-kira dihitung Tuhan ke tidak? Hitung Tuhan. Amin. Semua sekedar Tuhan itu dia hitung semuanya. Oh ini anak ini kerja, ini anak kerja, dia hitung. Satu ketika dia akan balas semuanya. Amin. Dia akan balas semuanya.
Saya omong, saya rasakan percis saudaraku. Saya alami percis. Ketika kami gereja di GPS. Ketika pendeta bilang begini, kita butuh pasir sekian. Diam-diam saya sudah minta trek, muat pasir. Tapi jangan kasih tahu. Oh, ini minta semen sekian. Diam-diam saya sudah beli semen dan saya suruh trek antar. Saya tidak pernah pikir bahwa satu ketika Tuhan balas. Tidak pernah pikir. Yang saya pikir adalah saya mau kerja buat Tuhan. Amin. Saya mau berani melakukan semuanya untuk Tuhan. Kami waktu itu hidup juga susah, saudaraku. Hidup kami susah. Rumah kecil anak, ya, satu air saya 14 lembar. Tapi ketika saya cinta mulai dengan Tuhan, saya senang sekali mau ada di situ. Saya senang sekali ambil bagian dalam pekerjaan itu. Saya senang sekali. Terus saya berusaha supaya jangan diketahui orang. Ya. Dan satu ketika mama tua tahu, mama tua bilang, kita perlu masa begini. Kok ini bahan-bahan bawa di gereja sana? Saya bilang ini, rumah kita ini kita sendiri yang nikmati. Tapi bangun pekerjaan Tuhan di gereja, semua orang nikmati. Amin. Jam 12 siang saya datang naik di menara dan saya chat nama gereja. Saya chat. Dan apa yang saya kerjakan tidak pernah saya berpikir Tuhan membalas. Yang saya pikir adalah saya bisa mengambil bagian dalam pekerjaan itu. Sekarang saya sedang diingatkan oleh Tuhan. Melalui pekerjaan Tuhan di tempat ini ternyata Tuhan melipat gandakan berkat. Amin. Beri kemuliaan Tuhan Yesus. Saya duduk, saya merenung bahwa ternyata dulu saya pernah kerjakan sedikit itu. Tuhan sedang perhitungkan semuanya. Dan lipat gandakan semuanya. Dia Bapa, kalau dia yang berjanji, dia akan menepati janjinya. Amin. Jadi sedikit apapun yang kita kerjakan hari ini untuk pekerjaan Tuhan, jangan pernah ragu, jangan pernah takut. Amin. Jangan pernah takut, karena Allah berkuasa untuk membuka tingkap-tingkap lain dan mencurahkan segala berkat berkelimpahan. Amin. Ketika Sadrak, Mesak dan Abednego, mereka tidak pernah takut untuk melawan segala kejahatan. Dan bahkan mereka tidak pernah takut untuk dibakar dalam api. Apa yang terjadi mereka? Mereka dapat apa? Mereka menjadi orang penting dalam istana kerajaan. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Jangan pernah takut. Sebetulnya kita menjadi orang penting. Amin. Bilang, saya menjadi orang pentingnya Tuhan. Bilang, saya jadi orang pentingnya Tuhan. Kok hanya 2 orang sah? Saya jadi orang pentingnya Tuhan. Yang tidak pernah takut untuk melakukan kebaikan dan kebenaran. Beri kemuliaan Tuhan Yesus. Tidak pernah takut, saudara. Tidak pernah takut, saudaraku. Kenapa? Karena Tuhan sedang memperhitungkan semuanya. Menyerah diri sepenuhnya atas perbuatan dan kehendak Tuhan. Menyerah diri kenapa? Menyerah diri atas kehendak Tuhan, perbuatan Tuhan. Tuhan yang melakukan semuanya atas kehidupan kita. Kita lihat 1 Samuel pasal 3 ayat 18. 1, 2, 3. Lalu Samuel memberitahukan semuanya itu kepadanya dan tidak menyembunyikan sesuatu pun. Kemudian Eli berkata, dia Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik. Biarlah Tuhan yang melakukan semuanya atas kehidupan kita sesuai dengan pandangan Tuhan. Amin. Kita punya kewajiban adalah menyerah saja. Amin. Kau menyerah saja. Tugas dalam menyerah penuh pada Tuhan. Biarlah Tuhan yang melakukan sesuai dengan apa yang dipandang baik oleh Tuhan atas kehidupan kita. Amin. Atas kehidupan kita. Ini adalah tipe orang yang mau menyerah diri pada Tuhan, ya. Dan Tuhan akan melakukan semua sesuai dengan kehendaknya. Yang berikut, Yesus tidak takut menyerahkan nyawanya hanya untuk menebus dosa umat manusia. Amin. Andai kata Tuhan Yesus takut, dia disiksa di Golgotha, kita tidak selamat. Amin. Kita tidak akan kenal Tuhan. Kita binasa. Kita masuk neraka.
kalau Tuhan Yesus takut, tapi dia tidak pernah takut untuk menyerahkan diri kan. Demi apa? Untuk menyelamatkan hidup kita. Dia tidak pernah takut. Ya, kita baca Matius pasal 27 ayat yang ke-50. Satu ayat saja. 1, 2, 3. Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Beri kemuliaan Tuhan. Dia menyerahkan nyawa, saudara. Sakitnya luar biasa. Kalau kita tubuh tidak sakit, tapi sakitnya ada di mana? Sakitnya hatiku padamu sayang. Kita lihat dia nih, pokoknya senyum, ramah, tamu luar biasa, tapi ada sakit di dalam hatinya. Tuhan sakit tubuhnya, tapi hatinya tidak pernah sakit. Amin. Tuhan kita lah Tuhan yang dia memberikan senyuman yang ramah, senyuman yang manis, senyuman yang membawa kesejukan. Itulah Tuhan kita. Dia hanya merasakan sakitnya tubuh, tapi hatinya tidak pernah sakit kepada orang yang melukai dia. Amin. Kalau kita sekarang orang belum melukai kita sakit sekali. Jalan bagaimana? Begitu saja. Tapi siapa tahu di dalam hatinya ada sakit hati luar biasa. Cari kita anak-anak Tuhan tidak boleh ada sakit hati satu dengan yang lain. Amin. Amin. Ini adalah ajaran Tuhan. Tuhan menyerah penuh, mengalami penderitaan hanya untuk menyelamatkan kita. Dia tidak sakit hati, dia menyerah. Bahkan dia bilang apa? Ya Bapa, ampuni mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka itu sakit hati ke tidak itu? Ada sakit hati, dia boleh. Ya, anak-anak Tuhan tidak boleh sakit hati. Kenapa? Tuhan tahu hati kita. Manusia melihat apa yang depan mata, tapi Tuhan melihat Tuhan hati-hati jaga hati kita. Amin. Hati-hati jaga hati kita. Ya. Karena dulu saya dengar lagu dunia itu bilang, sakitnya hatiku padamu sayang, karena mungkin dia ingkari janjinya. Itu sakit hati. Saudara, hari ini anak-anak Tuhan tidak boleh ada sakit hati. Amin. Karena Tuhan mengajarkan kita, dia rela disakiti hanya untuk menebus hidup kita. Amin. Dia rela menyerahkan dirinya disakiti hanya untuk menyelamatkan kita. Membuat hari ini kita bersuka cita itu karena penyerahan diri total Tuhan kepada Bapa di sorga. Di Lukas 3:46, lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, ya Bapa, ke dalam tanganmu ku serahkan nyawaku. Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Kita beri kemuliaan Tuhan Yesus. Dia menyerah, saudaraku. Untuk kita boleh mengalami kelepasan Tuhan hanya ada dua. Yang pertama, percaya. Yang kedua, menyerah. Ini menjadi satu yang penting. Ingat, tulis dalam doa hatimu, supaya jangan pernah kita lupa akan firman Tuhan kita dengar hari ini. Ada dua catatan penting. Sebagai orang pertama saya percaya, yang kedua saya menyerah. Amin. Percaya pada Tuhan bahwa Tuhan berkuasa untuk melepaskan kita. Menyerah penuh pada Tuhan. Menyerah, karena orang yang menyerah diri pada Tuhan diperhitungkan Tuhan. Dan orang yang sungguh-sungguh menyerahkan diri diberkati Tuhan. Amin. Diberkati Tuhan. Ya. Karena tidak satupun kekuatan manusia di dunia ini yang bisa melepaskan hidup kita dari segala kesukaran dan kesulitan kita, terkecuali hanya Tuhan yang berkuasa melepaskan kita dari segala kesulitan kita. Janganlah pernah takut untuk menyerahkan sepenuhnya hidup kita bagi Tuhan, dan percayalah Tuhan akan bertanggung jawab penuh atas seluruh hidup kita. Amin. Amin. Firman Tuhan, berkat Tuhan Yesus.